Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafisa Kotrul Hidayah. Saya mahasiswi semester 3 program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan topik tentang usul fikih, pengertian, fungsi, dan implementasinya. Langsung saja. Kita mulai dari pengertian usul fikih. Yang pertama, kita bahas satu persatu usul. Usul menurut bahasa. Usul menurut bahasa sendiri merupakan jamak dari kata asl, yang berarti sandaran, pondasi, atau dasar sesuatu bagi sesuatu lainnya. Perumpamaannya dalam bahasa Arab seperti lafaz aslus syajarah, pondasi pohon. Pondasi dari sebuah pohon itu merupakan akar. Nah, akar itu merupakan usulnya. Yang kedua itu aslul bait. Aslul bait, pondasi rumah. Pondasi rumah adalah dinding atau pondasi itu sendiri. Nah, dinding itu merupakan usulnya. Sedangkan usul menurut istilah memiliki 5 pengertian, yaitu yang pertama, usul yang berarti kaidah yang bersifat menyeluruh. Yang kedua, usul yang berarti lebih kuat atau rojih. Yang ketiga, usul yang berarti hukum asal atau istishab. Yang keempat, usul yang berarti maqis alaih dalam bab qiyas. Dan yang terakhir yaitu usul yang berarti dalil. Nah, itu merupakan pengertian usul. Yang kedua adalah fikih. Fikih menurut bahasa, secara bahasa berarti pemahaman atau pengetahuan. Sedangkan secara istilah, fikih adalah kata fikih mengandung makna ilmu tentang halal dan haram, ilmu hukum dan syariat, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Imam Syafi'i bahwa fikih merupakan ilmu yang membahas tentang hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan yang diperoleh, yang dimana hukum-hukumnya itu diperoleh melalui dalil-dalil secara tepat dan terperinci. Itu merupakan pengertian fikih secara istilah. Sedangkan usul fikih sendiri, usul fikih dalam segi nahwunya merupakan rangkaian tarkib idhofah, sehingga dari rangkaian kata tersebut memberikan pengertian usul bagi fikih. Selanjutnya, maka dari pengertian dari segi terminologi dan etimologi yang telah dijelaskan tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa usul fikih adalah ilmu pengetahuan dari kaidah-kaidah atau pembahasan yang kemudian dapat membawa pengambilan hukum terhadap sebuah amal berdasarkan sumber-sumber yang terperinci. Itu merupakan pengertian dari usul fikih. Selanjutnya, usul fikih dengan fikih itu berbeda. Mengapa? Usul fikih merupakan aturan atau tata cara yang menjelaskan atau membatasi kepada seseorang dalam merumuskan hukum-hukum atau menetapkan hukum dari sebuah persoalan. Itu usul fikih, tata cara atau metodenya. Sedangkan fikih merupakan hukum-hukum yang telah dirumuskan. Atau juga bisa diambil kesimpulan usul fikih merupakan metodenya, sedangkan fikih merupakan produknya. Usul fikih metode yang digunakan, fikih produk yang dihasilkan dengan metode yang digunakan, yaitu usul fikih itu tadi. Next. Selanjutnya yaitu tentang objek kajian usul fikih. Apa saja sih yang dibahas dalam usul fikih itu, dan secara garis besarnya yang dibahas dalam usul fikih itu ada 3. Yang pertama yaitu sumber hukum dengan segala seluk-beluknya. Yang kedua yaitu metode penggalian hukum atau metode penghasilan sumber hukum. Yang ketiga yaitu membahas tentang syarat-syarat orang yang berwenang, orang yang boleh, orang yang mampu, atau orang yang pantas melakukan istinbat dengan segala permasalahannya. 3 hal itu merupakan objek kajian utama dalam usul fikih secara garis besar. Selanjutnya,
Nah, karena usul fikih sendiri ini sudah ada sejak pada zaman Nabi Muhammad aslinya. Semakin zaman tentu semakin berkembang hingga pada masa kalangan Imam Madhab 4 yang kemudian diteruskan diteruskan terus kepada para murid-murid Imam Madhab. Karena diteruskan terus tentu usul fikih ini semakin berkembang dan akhirnya muncul beberapa aliran. Ada 3 aliran dalam usul fikih. Yang pertama yaitu aliran Syafi'iyah atau mutakallimin. Aliran ini membahas permasalahan secara teoritis dan tidak terlalu memperdulikan masalah keagamaan yang bukan permasalahan pokok. Itu Syafi'iyah. Aliran ini juga membangun teori-teorinya berdasarkan kaidah-kaidah dengan alasan yang kuat, alasan yang tepat dan alasan yang baik yang diambil baik dari dalil-dalil nakli maupun dalil akli para mujtahid. Aliran yang kedua yaitu aliran Hanafiyah atau fuqaha. Aliran ini merupakan aliran yang dianut oleh ulama-ulama madhab Hanafi dan dalam pembahasannya berbeda dengan aliran Syafi'iyah. Dalam aliran Hanafiyah ini ia banyak dipengaruhi oleh masalah furu' atau hal-hal yang bukan pokok keagamaan, sangat berbeda dengan Syafi'i yang sama sekali tidak memperdulikan hal-hal furu'. Sedangkan Hanafiyah ini mereka tidak membangun sebuah teori sebelum mereka melakukan analisis terhadap masalah-masalah furu' yang ada di dalam madhab mereka. Apabila ada kaidah yang berbeda dengan furu', maka sedemikian rupa akan disamakan dengan furu' itu. Maksudnya kaidah-kaidah tersebut sedemikian rupa disesuaikan dengan furu'. Nah, karena aliran ini terlalu memperhatikan hal-hal furu' tersebut, maka tidak satupun teori dalam aliran ini yang diciptakan dalam aliran ini tidak dapat diterapkan. Tidak ada satupun kaidah yang dapat diterapkan. Yang ketiga yaitu aliran campuran. Aliran campuran ini merupakan gabungan dari aliran Syafi'iyah dengan aliran Hanafiyah. Mereka memperlihatkan permasalahan keagamaan yang pokok dengan mengemukakan dalil-dalil tapi juga memperhatikan masalah furu' yang bukan pokok. Jadi merupakan gabungan dari sebagian Syafi'iyah dan sebagian Hanafiyah. Mereka juga metode membentuk teorinya, metode berpikirnya juga campuran dari Syafi'iyah dan Hanafiyah. Itu aliran campuran. Selanjutnya yaitu tentang fungsi usul fikih. Karena para ulama telah mendefinisikan bahwa usul fikih merupakan sebuah sarana atau metode untuk mendapatkan ketetapan hukum-hukum Allah dalam segala amal perbuatan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah sesuai dengan pedoman, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, baik yang berkaitan dengan masalah ibadah, muamalah, akidah, ukubah, dan akhlak, dan segala amal perbuatan apapun. Maka dari itu usul fikih juga mempunyai fungsi-fungsi yang tentunya sangat berarti bagi ajaran dalam agama Islam. Fungsi yang pertama yaitu memberi pemahaman dasar tentang kaidah dan metode para mujtahid dalam menentukan hukum. Yang kedua yaitu memberi persyaratan yang harus ada dan yang harus dimiliki oleh para mujtahid agar dalam berijtihadnya itu tepat dan sesuai. Maka usul fikih memberi arahan apa saja syarat-syaratnya, apa saja ketentuan-ketentuan seorang mujtahid itu. Dan fungsi yang ketiga yaitu mengetahui keunggulan serta kelemahan mujtahid. Yang fungsi yang keempat, memberi bekal kepada para mujtahid untuk menetapkan hukum melalui berbagai tata cara atau metode yang dikembangkan. Fungsi yang kelima, memberi susunan kaidah-kaidah umum atau asas hukum yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada. Dan fungsi yang terakhir yaitu menjaga agama dari penyelewengan dalil dan ajaran. Tentu fungsi usul fikih tidak hanya 6 ini saja, tapi saya hanya mengambil intinya
inti pokok besarnya ada di 6 ini. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu tentang implementasi usul fikih. Nah, yang pertama, dalam implementasi usul fikih adalah perwujudan, penerapan, dan pelaksanaan usul fikih dalam kehidupan. Terdapat sebuah kitab kuning atau kitab keagamaan dalam Islam dikenal dengan kitab kuning yang berjudul Qawaidul Fiqh atau Faraidul Bahiyah, di mana isi dari kitab tersebut adalah isi di dalamnya membahas tentang kaidah-kaidah dan qaul-qaul yang menjadi dasar penentuan hukum-hukum syara dalam fikih. Dan yang selanjutnya yaitu tentang jika membahas implementasi usul fikih. Seiring berjalannya waktu, tentu zaman akan semakin maju, semakin berkembang. Teknologi juga akan semakin berkembang. Mulai ada rekayasa sesuatu hingga melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dapat dilakukan. Bahkan sampai ditemukan cara yang lebih mudah untuk melakukan sesuatu itu merupakan bukti perkembangan zaman yang terjadi di sekitar kita. Nah, baik itu dalam ranah teknologi, industri, ekonomi, kesehatan, dan berbagai bidang lainnya. Seluruhnya sedikit demi sedikit akan mengalami perkembangan. Nah, dengan adanya perkembangan itu juga akan semakin banyak persoalan-persoalan dan pertanyaan-pertanyaan tentang ini hukumnya bagaimana, ini ketentuannya bagaimana yang akan ditanyakan dan juga tentu perlu diputuskan. Karena korelasi hukum dalam Islam dengan jiwa seorang muslim merupakan hal yang sangat penting. Karena selain sebagai kewajiban mentaati hukum, adanya hukum juga menjadi intisari dalam ajaran Islam, juga sebagai manifestasi pedoman hidup seseorang yang sebagai perwujudan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang sedang akhir-akhir ini marak terjadi dalam kehidupan yaitu tentang pembelian barang melalui e-commerce. Nah, seperti di platform Shopee, Tokopedia, Lazada atau platform lainnya. Berbagai macam cara mulai dari akad pembeliannya, akad penjualnya, akad pembelinya, hingga cara pembayarannya yang bisa dicicil, bisa COD atau bahkan bayar di akhir. Nah, karena ada kemajuan seperti itu, muncul pertanyaan-pertanyaan bagaimana hukumnya ini, bagaimana ketentuannya ini, dan tentu ini menjadi tantangan bagi para mujtahid, para ulama yang berwenang untuk memutuskan bagaimana hukumnya, bagaimana ketentuannya. Nah, dalam hal inilah usul fikih menunjukkan perannya. Usul fikih sebagai pedoman para mujtahid, para ulama dalam menentukan metode, dalam menentukan hukum-hukum persoalan ini. Sebagai umat Islam, kita tidak bisa mengabaikan amal perbuatan dengan hukum. Kita tidak boleh abai dalam hukum, dan adanya hukum-hukum dalam pelaksanaan segala amal dan perbuatan merupakan sebuah hal penting dalam Islam. Sebagai implementasi kesadaran keimanan seseorang juga, karena seorang hamba tujuan utamanya adalah hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah usul fikih sangat berperan, sangat berfungsi bagi para mujtahid, para ulama untuk menentukan bagaimana hukum dari persoalan-persoalan baru dalam perkembangan teknologi ini. Nah, karena bagi umat muslim melaksanakan hukum merupakan sebuah implementasi perwujudan keimanan seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana sejatinya tujuan hidup ini adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, selagi masih ada kehidupan di dunia ini, usul fikih akan selalu menjadi pondasi
menjadi pondasi, menjadi pedoman metode para mujtahid dalam menentukan hukum dan ketetapan dari segala perbuatan. Karena ya kita tahu, karena semakin zaman akan semakin ada perkembangan, akan semakin banyak persoalan yang ditanyakan tentang bagaimana hukumnya, bagaimana ketentuannya. Nah, itulah implementasi dari usul fikih dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, dan terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam menyampaikan materi, penyampaian materi, dalam penulisan materi. Kritik dan saran sangat saya butuhkan untuk memperbaiki presentasi ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.